Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini di sini saya ingin menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu variabel dan apa itu tipe data. Variabel adalah suatu media yang menyimpan data, dan selain itu variabel juga dapat dirubah. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang disimpan di dalam variabel itu sendiri. Tipe data juga terdiri dari 4. Ada tipe data string, tipe data integer, tipe data float, dan tipe data boolean. Baik, pertama kita buat variabel. Di sini saya ingin membuat variabel nama sama dengan nilai dari variabel nama ini. Misalkan saya menuliskan nama saya sendiri. Kemudian saya ingin membuat variabel umur. Umur sama dengan 18. Variabel tinggi sama dengan nilainya 1,44. Variabel menikah sama dengan nilainya false. Baik, pada variabel pertama yaitu nama sama dengan Enim Sahra adalah tipe data string yang dimana dia menggunakan sebuah kalimat atau karakter. Kemudian dia diapit oleh tanda petik 2 atau tanda petik 1. Selanjutnya variabel kedua yaitu umur sama dengan 18 adalah tipe data integer karena ia menggunakan bilangan bulat atau angka. Kemudian variabel ketiga tinggi sama dengan 1,44 adalah tipe data float yang dimana ia menggunakan pecahan atau desimal atau bisa juga ditandai dengan koma. Kemudian variabel terakhir yaitu menikah sama dengan false adalah tipe data boolean dimana ia bernilai true benar dan false salah. Untuk membuktikan atau menampilkan bahwa jenis tipe data pada variabel di atas, kita bisa memanggil dengan menggunakan string tipe. Di sini kita bisa memasukkan nama variabel nama. Ini untuk membuktikan bahwa ia adalah tipe data string, integer, float maupun boolean. Di sini saya menggunakan variabel nama string tipe umur string tipe tinggi string tipe menikah. Nah, langsung saja saya run dulu. Baik, saya mau menyimpan data saya dulu, pindah ke dokumen. Nah, ini dia hasilnya pada variabel pertama ada kelas string dan dia adalah tipe data string, dan variabel kedua ada kelas integer dimana dia adalah tipe data integer, dan variabel ketiga ada kelas
tuple, di mana dia adalah fluid, dan yang terakhir ada class ball, dan di mana dia adalah tipe data boolean. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang operator. Operator ada 4 bagian, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, dan operator logika. Oke, langsung saja kita membuat program operator aritmatika, yang dimana operator aritmatika ini menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian bulat. Baik, kita akan membuat contoh pemrograman dari operator di atas. Langsung saja kita buat 2 variabel. Di sini saya ingin menggunakan bilangan 1 dan bilangan 2. Operator. Di sini saya menggunakan 2 variabel. Saya mengambil bilangan pertama sama dengan 8, bilangan kedua dengan 4. Pertama kita gunakan aritmatika penjumlahan. Print bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Kedua, aritmatika pengurangan. Print bilangan pertama dikurang bilangan kedua. Ketiga, aritmatika perkalian. Print bilangan pertama dikali bilangan kedua. Terus yang keempat, pembagian. Print bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Kelima, sisa bagi. Print bilangan pertama bilangan kedua, dimana sisa bagi ini kita menggunakan simbol persen. Terus selanjutnya ke-6, pangkat. Print bilangan pertama pangkat bilangan kedua. Ketujuh, pembagian bulat. Print bilangan pertama
pembagian bulat, bilangan kedua. Baik, di sini saya akan run. Nah, bisa kita lihat hasilnya adalah 12, 4, 32, 2,0, 0, 4,06, 2. Nah, pada operasi penjumlahan di sini 8 tambah 4 outputnya adalah 12. Nah, pada operasi pengurangan di sini 8 kurang 4 outputnya adalah 4. Pada operasi perkalian 8 kali 4 outputnya 32. Dan pada operasi pembagian atau bagi 8 bagi 4 outputnya adalah 2. Pada operasi modulus atau sisa bagi outputnya adalah 0 karena 8 habis bagi 4. Pada operasi pangkat 8 pangkat 4 sama dengan outputnya adalah 4096. Untuk operasi pembagian bulat outputnya adalah 2. Baik, kita masuk di bagian tantangan. Di sini saya memiliki sebuah tantangan yang dimana tantangan ini menyuruh kita untuk menampilkan informasi gaji karyawan. Langsung saja. Nama sama dengan tanda kutip 2, nama usaha jelas kutip, gaji pokok sama dengan 1 juta, gaji lembur sama dengan 5.000, nama lembur sama dengan 11. Di sini kita disuruh untuk memasukkan 2 angka terakhir NIM. Total gaji lembur sama dengan gaji lembur dikali nama lembur gaji kotor, gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, pajak sama dengan 10 per 100, potongan sama dengan gaji pokok ditambah pajak, gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang potongan. Baik, untuk menghasilkan output tersebut, print nama, print gaji pokok, print gaji lembur,
print, ulangan lembur, print, total bagi lembur, print, gaji kotor, print, pajak, print, potongan, print, diversi. Jadi kita run dulu. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Hasil dari gaji karyawan. Oke, baik, kita masuk di bagian operator penugasan. Nah, di sini saya akan membahas tentang operator penugasan di Python. Jadi, mana operator penugasan itu ada yang namanya tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulo sama dengan, pangkat sama dengan, dan pembagian bulat sama dengan. Langsung saja kita masuk contoh. Nah, di sini saya menggunakan model A sama dengan 10, print A. Baik, kita langsung saja masuk di bagian tambah sama dengan. A tambah sama dengan 4. Di sini saya mengambil angka 4. Nah, print A. Baik, kita coba dulu. Nah, di sini hasilnya 14 karena nilai A 10 ditambah 4 sama dengan 14. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian kurang sama dengan. A kurang sama dengan 3. Print A. Baik, ini hasilnya adalah 11. Kita lihat dulu dan cek. Nah, sini 11. Karena di sini A sudah bernilai 14. Sekarang kita kurangkan 14 kurang 3 sama dengan 11. Selanjutnya kita masuk di bagian kalian sama dengan. A kali sama dengan 2. Print A. Nah, di sini perkalian hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 22. Nah, karena di sini nilai A adalah 11, jadi 11 dikali 2 adalah 22. Kita masuk di bagian sama dengan. A bagi sama dengan 2. Print A. Hasilnya adalah 11. Dan kita akan lagi melihat ke sini. Nah, hasilnya adalah 11. Karena di sini nilainya A adalah 22. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 11. Selanjutnya kita masuk di bagian modulo.
atau bisa disebut juga sisa bagi. A sama dengan A module sama dengan 3 prime A. Nah, di sini hasilnya ada 2. Kita lihat dulu. Nah, kenapa hasilnya 2? Karena di sini nilai A-nya adalah 11. Jadi 11, karena di sini 11 tidak karena sisa bagi 3 adalah 2, karena 11 tidak habis dibagi 3. Selanjutnya kita masuk di bagian pangkat. A sama dengan A pangkat sama dengan 5 prime A. Oke, di sini hasilnya adalah 32. Sekarang dulu. Nah, hasilnya 32. Karena nilai A adalah 2, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian pembagian bulat sama dengan A sama dengan 3 prime A. Baik, kita hasilnya adalah 10. Kita akan dulu. Nah, nilai A adalah 32. Jadi 32 dibagi bulat sama dengan 10. Oke. Baik, kita masuk di bagian operator penegasan. Nah, di sini saya akan membahas tentang operator penegasan di Python. Jadi mana operator penegasan itu ada yang namanya tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, module sama dengan, pangkat sama dengan, dan pembagian bulat sama dengan. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini saya mempunyai variabel A sama dengan 10 prime A. Baik, kita langsung saja masuk di bagian tambah sama dengan. A tambah sama dengan 4. Di sini saya mengambil angka 4. Nah, prime A. Baik, kita coba dulu. Nah, di sini hasilnya 14 karena nilai A 10 ditambah 4 sama dengan 14. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian kurang sama dengan. A kurang sama dengan 3 prime A. Baik, ini hasilnya adalah 11. Kita lihat dulu dan oke. Nah, ini sudah. Karena di sini A sudah bernilai 14. Sekarang kita kurangkan 14 kurang 3 sama dengan 11. Selanjutnya kita masuk di bagian kalian sama dengan A kali sama dengan 2 prime A. Nah, di sini perkalian hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 22. Nah, karena di sini nilai A adalah 11, jadi 11 dikali 2 adalah 22.
kita masuk di bagian sama dengan A bagi sama dengan 2. Print A, hasilnya adalah 11. Dan kita akan lagi melihat ke sini. Nah, hasilnya adalah 11. Karena di sini nilainya A adalah 22. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 11. Selanjutnya kita masuk di bagian modul atau bisa disebut juga sisa bagi. A sama dengan A, modul sama dengan 3. Print A. Nah, di sini hasilnya ada 2. Kita lihat dulu. Nah, kenapa hasilnya 2? Karena di sini nilai A-nya adalah 11. Jadi 11. Karena di sini 11 tidak karena sisa bagi 3 adalah 2. Karena 11 tidak habis dibagi 3. Selanjutnya kita masuk di bagian pangkat. A sama dengan A pangkat sama dengan 5. Print A. Oke, di sini hasilnya adalah 32. Tahan dulu. Nah, hasilnya 32. Karena nilai A adalah 2, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian pembagian bulat sama dengan A sama dengan 3. Print A. Baik, kita hasilnya adalah 10. Kita akan dulu. Nah, nilai A adalah 32. Jadi 32 dibagi bulat sama dengan 10. Oke. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian operator perbandingan. Operator perbandingan. Nah, di sini operator perbandingan itu ada 6 bagian. Yang pertama sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di sini kita bisa membandingkan suatu nilai dengan nilai lainnya. Apabila operator perbandingan kita bernilai benar, maka akan menghasilkan true. Justru sebaliknya, jika operator perbandingan kita salah, maka akan menghasilkan false. Langsung saja kita masuk program. Contoh program. Nah, baik, di sini saya ingin membuat 2 variabel terlebih dahulu. Misalnya, nilai pertama sama dengan 4. Nilai kedua sama dengan 2, sama dengan 3. Nah, print nilai sama dengan nilai 1 sama dengan nilai 2. Nah, kita run dulu. Nah, di sini hasilnya false karena kedua variabel yang saya buat nilainya berbeda. Jika
Jika false, jika nilainya benar, maka true, nilainya true. Tapi jika nilainya salah, maka itu false. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Saya mau buat pembatas dulu. Print sama dengan 20. Nah, baik, selanjutnya kita ke tidak sama dengan. Di sini saya mengambil nilai pertama sama dengan 2, nilai kedua sama dengan 4. Print nilai pertama tidak sama dengan nilai 2. Nah, kita run dulu. Nah, di sini hasilnya adalah true karena output yang akan dihasilkan adalah bernilai true. Oke, selanjutnya kita ke bagian lebih besar. Ini adalah pembatas ya teman-teman. Nah, kita masuk ke lebih kecil. Nilai pertama sama dengan 2. Nilai kedua sama dengan 4. Print nilai pertama tidak lebih kecil, lebih besar nilai kedua. Kita run dulu. Nah, di sini tuh outputnya adalah false karena 2 itu lebih kecil dari 4. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian lebih kecil. Nah, baik, kita masuk di bagian lebih kecil. Nilai pertama sama dengan, kita ambil lagi contoh 5. Nilai kedua, nilai 2 sama, kita ambil aja guys ya, 2 sama dengan 4. Print nilai pertama lebih kecil nilai kedua. Nah, baik, kita print dulu, kita run dulu. Di sini kita bisa juga F5 langsung enter. Nah, di sini hasilnya adalah true. Kalian bisa lihat teman-teman. Baik, kita lanjut ke bagian lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan.
kita copy aja ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ganti lebih besar sama dengan run. Nah, hasilnya adalah false, outputnya adalah false. Baik, kita ke lebih kecil sama dengan. Nah, kita tinggal dari sini teman-teman, sama dengan. Nah, kita run F5, enter. Nah, hasilnya adalah true. Baik, sekian untuk materi tentang operator perbandingan, pembahasan tentang operator perbandingan. Baik, kita masuk di bagian percabangan. Nah, pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya yaitu if, elif, dan else. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi jika kondisi bernilai true atau benar. Justru sebaliknya, jika kondisi bernilai false atau salah, maka dia tidak bisa dieksekusi. Baik, kita buat sebuah variabel. Variabelnya misalnya nilai sama dengan 50. Selanjutnya kita masukin percabangan if-nya. If nilai lebih kecil dari 60 titik 2. Titik 2 ini juga bisa kita tekankan. Print nilai nah, oke, kita run dulu. Nah, ini apabila kondisi yang kita masukkan bernilai true, maka hasilnya akan tereksekusi. Justru sebaliknya, jika nilainya false atau salah, maka dia tidak akan tereksekusi. Baik, selanjutnya kita masuk di percabangan if else. Nah, if else adalah kondisi di mana jika pernyataannya benar, maka yang dieksekusi adalah nilai di dalam if. Jika pernyataannya salah, maka yang dieksekusi adalah nilai yang ada dalam kondisi else. Langsung saja kita membuat variabel. Misalnya nama variabelnya data sama dengan 70. If data lebih besar 80, maka print Anda lulus. Kemudian else print Anda tidak lulus. Baik, kita run dulu. Baik, error.
kita melupa tanda titik 2. Udah lulus. Nah, di sini baik kita run dulu. Nah, hasilnya Anda tidak lulus. Apabila pernyataan di atas salah, maka yang dieksekusi adalah else. Selanjutnya kita masuk di percabangan elif. Percabangan elif, di mana percabangan elif ini merupakan lanjutan logika dari percabangan kondisi if, di mana kondisi elif ini kita dapat memasukkan beberapa kode program untuk mengoleksi beberapa kemungkinan yang terjadi. Selanjutnya misalnya nama variabelnya umur 18 sama dengan 18. Kemudian kondisi awalnya yaitu if umur 19 kecil dari 19, maka print Anda sudah diterima. Selanjutnya kondisi kedua yaitu else. Selanjutnya kondisi kedua yaitu elif. Umur lebih besar 17. Titik 2 print Anda belum diterima. Kita masuk kondisi bagian else. Print umur yang diinginkan tidak ada. Oke, kita run dulu. Nah, hasilnya adalah Anda sudah diterima. Jadi yang dieksekusi yaitu kondisi if, karena pernyataan yang saya masukkan bernilai true atau benar. Jika pernyataan saya false, maka itu salah. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan buat diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.